larutan uji tergantung dari bahan ujinya ya. Yang pertama misalnya yang paling sederhana sebenarnya ketika satuan yang kita minta itu dalam bentuk persen ya. Jadi kalau misalnya yang paling sering nih, coba bikin NaCMC. Saya rasa ini kalian sudah bisa ya. NaCMC 0,1% misalnya dalam 10 mili ya. Kalau permintaannya seperti ini, artinya ingat satuan dari persen teman-teman. Ya, persen itu di farmakope artinya per 100 ya. Nah, tergantung apa sediaan yang diminta. Kalau dalam hal ini NaCMC, persennya itu berarti dalam satuan bobot. Bobot berarti dia itu dalam satuan gram. Ingat per 100 ya. Per 100 berarti per 100. Nah, per 100 nih mau dilarutkan dalam apa nih NaCMC-nya? Karena dia dilarutkan dalam air, maka gram per 100 ml. Kalau dia bilang 0,1%, artinya 0,1 gram, ingat satuannya, per 100 ml. Kalau dia bilang larutkan dalam 10 mili, artinya volume larutan stoknya 10 mili, tinggal kalian sekali 10 mili. Ya, berarti berapa NaCMC yang kita butuhkan, tinggal kalian kali saja. Ini boleh kalian coret, nggak masalah. Ini juga kalian coret, berarti yang kalian butuhkan adalah 0,01 gram. Ini tergantung timbangannya teman-teman ya. Jadi kalau timbangan di lab kita yang kemarin itu sudah kalian timbangnya seperti ini 0,001 gram. Tapi kalau timbangannya itu dalam satuan miligram, nah baru kalian kali berapa kalau dia miligram? Ada yang tahu? Kan dia kilogram, hektogram. Iya betul, dekagram, desigram, gram. Ya, sentigram, miligram, benar nggak tuh? Sorry, salah. Dekagram, gram, desigram, sentigram, baru miligram. Jadi, kalau dia itu dalam satuan gram, kita mau bagi dia ke miligram, berarti dia 1, 2, 3. Di sini dikali 10, setiap satu anak tangganya dikali 10 ini pelajaran apa nih, SMP atau SD kalian ya? Sorry. Nah, setiap anak tangganya dikali 10. Jadi kali 10, kali 10, kali 10. Maka dia dikalinya 1000. Ya, kalau dia itu turun. Kalau dia naik, kebalikannya. Berarti dia itu dibagi 1000. Ya. Nah, di sini, jadi kalau misalnya dikali 1000, dapatnya berapa miligram dong? 0,001 dikali 1000 dapat berapa? 1 gram, 1 miligram, Ibu. Betul, 1 miligram ya. Jadi dia 1 miligram. Jangan sampai kebalik karena miligram dan gram itu jauh teman-teman ya bedanya. Seperti ini. Ini kalau dia minta dalam jadi kalau dia minta dalam satuannya persen. Ini ya tinggal dikali sebenarnya berapa persen dikali sama larutan stoknya. Ya, mau dia ini kalau misalnya dia bobot per mili boleh seperti itu. Tapi kalau pertanyaannya adalah coba bikin larutan NaCl, bukan larutan NaCl apa, campuran NaCl. Ya, jadi kalau campuran NaCl, NaCl-nya itu kan garam ya, garam itu kan padatan. Misalnya, terus mau dicampur dalam avisel atau talc. Nah, talc-nya itu juga padatan nih. Nah, berarti kalau dia dalam padatan ya, berarti dia itu dalam persennya itu dalam bentuk bobot per bobot. Artinya dia itu gram per 100 gram. Ya, tinggal disesuaikan. Kalau misalnya nanti kalian dapat soal coba bikin asam asetat. Asam asetat itu kan dia cairan ya. Jadi kita tuh harus tahu bentuknya dulu asam asetat. Biasanya ini tuh dipakai untuk induksi analgesik. Coba bikin larutan asam asetat 20%. Nah, artinya asam asetat ini dilarutkan dalam air. Karena dia sama-sama cairan,
cairan, ini juga cairan, berarti 20%-nya ini, persennya ini di sini berarti mililiter per 100 mililiter. Berarti kalau 20%, 20 mililiter per 100 mililiter. Tergantung berapa mili yang dia minta. Kalau dia mintanya dalam berapa 50 mili misalnya, berarti tinggal kalian kali 50 mililiter. Bagi 2 dapatnya 10 mililiter. Seperti itu. Itu untuk persen. Jelas untuk persennya? Jelas, Ibu. Jelas ya? Jelas, Ibu. Ada yang mau bertanya? Ini soal respon nomor berapa kemarin ya? Nomor 3. Soal respon nomor 3. Kalian disuruh bikin NaCMC sekian persen. Oke. Cukup? Nggak ada yang mau bertanya untuk persennya? Aman ya? Ini kalau kalian masih bingung, beneran bingung, silahkan ditanyakan teman-teman. Dimas aman? Aman, Ibu. Aman ya? Ya, Ibu. Ya ini yang main. Oke. Anak klinis aman? Najwa aman? Aman, Ibu. Amannya Najwa ya. Oke. Next. Sekarang kalau misalnya dia itu udah bukan persen nih teman-teman, itu kan tadi persen ya. Sekarang kalau misalnya kita bikin obatnya ya. Obat misalnya kita bikinnya amlodipin 5 mg. 5 mg ya. Terus biasanya di lab itu seperti kemarin kejadiannya kita belum tahu bobot tabletnya. Ya, jadi kalian harus timbang dulu bobot tablet amlodipin. Teman-teman, untuk penentuan bobot tablet ini, kalau kalian nanti pelajarin di farmasetik, tekno maksudnya tekno disediakan padat, jadi ada keseragaman bobot. Bobot itu, satu tablet itu bisa berbeda sama tablet yang lain bobotnya. Makanya kalau kalian kayak kemarin dikasihnya beberapa tablet, cari rata-ratanya ya. Rata-rata bobot tabletnya. Karena kalau persyaratan sebenarnya, kapan kita bilang dia itu rata-rata bobot tablet? Kalau dia pakai 20 tablet. Jadi kita ngitung rata-rata bobot tablet, jumlah 20 bobot tabletnya dibagi 20. Jadi cari rata-ratanya dulu. Biasanya itu yang dinyatakan di farmakope untuk uji keseragaman. Tapi karena di lab biasa terbatas, jadi sejumlah yang kalian lihat itu berapa, nanti itu yang dijadikan sebagai bobot tablet. Jadi jangan cuma menimbang satu tablet saja. Ya. Terus ini misalnya bobot tabletnya kita tahu dia itu 100 mg. Nah, biasanya yang ketiga kalau misalnya kalian mau bikin larutan stok untuk penelitian ataupun untuk praktikum, biasanya yang disuruh itu adalah kalian bikin dong larutan stoknya. Biasanya yang disuruh tuh larutan stoknya. Larutan stok misalnya 25 ml. Nah, biasanya 3 informasi ini saja yang kita butuhkan untuk melakukan perhitungan. Sama jenis hewannya. Jadi jenis hewan bukan bobot hewannya. Ya, biasanya seperti itu. Kalau kalian bikin perhitungan H-1 misalnya. Jadi kita belum tahu nih berapa bobot hewannya. Makanya yang kita fokuskan itu di konsentrasinya. Ya, jadi kalau kalian udah tahu amlodipin 5 mg, bobot tabletnya 100 mg, larutan stoknya itu 25 ml, terus kalian disuruh membuat untuk tikus. Nah, bagaimana? Apa yang pertama kita lakukan kalau seperti ini? Ujungnya pertanyaannya adalah BYD. BYD-nya berapa? Maka apa yang pertama kali kita lakukan? Hitung dosisnya, Bu. Betul. Apa rumus perhitungan dosis? A sama dengan B kali C. Betul ya. A sama dengan B dikali C. B-nya itu apa? Dosis lazim dari obat. Betul. Dosis lazim. C-nya apa? faktor konversi Betul. Kalau faktor konversi tikus berapa? 0,08. 0,028. Nolnya berapa?
1. 1, Ibu. Tuangkan di belakang koma ya, kayak 0,018. Ini soalnya banyak yang salah ya. 0,018 kalau dia tikus. Kalau mencit 0,002. 0,00026. betul. Dua ya nolnya ya. Kalau dia mencit jangan lupa 0,0026 ya. Jadi kalau dia mencit karena ukurannya lebih kecil, dia tuh nolnya 2. Ingat ya, kalau tikus 1. Nah, setelah itu tadi teman kalian bilang nih nilai A. Jadi dosisnya dari 5 mg diambil dari dosis lazim yang ini. 5 mg dikali sama faktor konversi. Faktor konversinya karena dia tikus berarti 0,018. Ingat faktor konversi itu tidak ada satuannya. Tidak ada satuan ya, yang ada miligramnya. Berarti nanti dapat hasilnya itu berapa? 0,09. Betul, 0,018. 0,09 apa satuannya? Miligram. Miligram. Sampai sini boleh cukup. Kalau kalian mau teruskan per berapa berat tikus? 200 gram. Berarti kalian lanjutkan 0,09 mg per 200 gram tikus. Tikus. Sampai di sini sebenarnya sudah bisa ya, sampai di sini sudah cukup. Kalau kalian melanjutkan harus lengkap per 200 gram tikus. Ya, selesai. Seperti itu. Itu langkah pertama. Langkah kedua, apa yang kita lakukan di langkah kedua? Menghitung volume. Volume pemberian boleh, volume pemberian ini banyak tadi tuh yang keliru ya, yang kemarin itu. Jadi volume pemberiannya itu volume saja. Kalian sebenarnya ini terserah kalian mau ngasih berapa. Misalnya karena tikusnya 200 gram, kalian mau ngasihnya 2 mili boleh. Jadi langsung aja 2 mililiter. Kalau kalian mau ngasih 3 mili boleh. Ya, yang penting apa pertimbangannya? Tidak boleh, kalau misalnya kalian tahu bobot tikusnya, tidak boleh lebih dari bobot tikus yang ada. Karena volume pemberian maksimal untuk tikus itu berapa? VP max per oral tikus? 5 mili. 5 mili, Bu. 5 mili. Ini untuk tikus. Yang penting tidak boleh lebih dari itu. Jadi kita perkiraan sebenarnya. Kalau kalian lihat tikus-tikus yang di lab itu, paling berat itu 300-400 gram lah. Jadi kalau misalnya kalian mau ngasih di sini 3 mili masih bisa ya. Kalau misalnya kalian mau ngasih misalnya, jadi di sini itu volume pemberian itu harus dalam bentuk satuan mililiter ya. Jadi kalian misalnya ngasihnya 2 mililiter. Selesai. Itu volume pemberian. Nah, yang ketiga C itu tuh konsentrasi. Konsentrasi, ingat konsentrasi itu perlu satuannya adalah miligram per mililiter. Kalian nggak mesti hafal rumus, ingat aja. Kalau misalnya konsentrasi itu miligram per mililiter, artinya apa? Ambil miligram dari sini, mililiternya dari sini. Tinggal kalian tulis 0,09 miligram per 0,2, per 2 mililiter. Tinggal kalian bagi 0,09 dibagi 2. 0,09 dibagi 2. Jadinya berapa? 0,045 miligram. Betul. 0,045 miligram per mililiter. Nah, teman-teman, 0,045 miligram per mililiter ini itu adalah konsentrasi larutan yang akan kalian bikin nantinya. Artinya apa? Nanti setelah larutan stok yang kita bikin, setiap mililiternya itu, dia mengandung obat 0,045 miligram amlodipin. Karena ini obatnya amlodipin ya. Amlodipin. Nah, berarti kalau seperti itu, kalau kalian lihat dosis amlodipin kalian itu
untuk tikus 200 gram itu adalah 0,09, oh berarti iya dia butuh 2 mili. Nah, ini menjadi dasar konsentrasi ini yang menentukan kenapa kalau misalnya kita tuh belum tahu bobot tikus, kita sudah bisa tahu, kita sudah bisa bikin obatnya. Ini dasarnya, konsentrasinya kuncinya. Ya, jadi kita patok di konsentrasi. Kenapa? Karena dari konsentrasi ini ditentukan volume, jumlah obat yang terlarut. Ya, jadi kalau nanti kalian misalnya penelitian ataukah kalian praktikum yang lain, kalian tinggal tentukan konsentrasinya berapa sih? Ya, karena itu intinya di konsentrasi itu yang membuat kita tuh tidak perlu menimbang satu persatu tikusnya atau mencitnya baru kita bikin obatnya, karena itu sangat lama penelitiannya kalau seperti itu. Supaya efektif dan efisien, kita patok di konsentrasi. Ya. Selanjutnya, kalau sudah tahu konsentrasinya, yang langkah keempat apa? Total obat yang dibutuhkan, Ibu. Betul, total obat yang dibutuhkan ya. Apa rumus total obat yang dibutuhkan? Konsentrasi dikali volume stok, Ibu. Volume larutan stok ya, betul ya. Total obat yang dibutuhkan. Iya teman-teman, jadi volume obatnya, jadi berapa banyak sih obat yang dibutuhkan kalau diketahui larutan stok yang ingin kita buat adalah 25 ml. Berapa banyak nih amlodipin yang saya butuhkan? Amlodipin murni yang saya butuhkan untuk membuat larutan stok 25 ml. Nah, berarti tinggal dikali ya. Jadi tinggal konsentrasinya 0,045 mg per mililiter dikali 25 ml. Dari situ kalian dapat berapa? 1,125 miligram, Bu. Betul. Kenapa bisa miligram satuannya? Karena Karena mililiternya dicoret. dicoret, Bu, sama Iya, mililiter. Jadi bisa miligram. Iya, betul. Karena mililiter dicoret, coret kali coret itu dia satu ya hitungannya. Karena 1 dikali 25 dikali 0,045 tetap hasilnya 1,125, berarti itu nggak berpengaruh. Ya, 1,125 satuannya miligram. Nah, ini artinya kita itu butuh obat amlodipin murni sebanyak 1,125 mg kalau dia dalam bentuk murni amlodipin. Murni. Tapi kalau misalnya dia itu dalam bentuk tablet yang biasanya kalian lakukan, yang kalian pakai di lab, dia itu ingat, dia itu ada bahan tambahannya. Ada bahan tambahan, ada bahan aktifnya. Nah, 1,125 ini adalah bahan aktif saja. Ya, berarti kita mau tahu berapa dong kalau misalnya akumulasi, karena nggak bisa nih di dalam satu tablet kalian sisihin satu persatu serbuknya. Jadi kita hitunglah yang namanya BYD atau berat yang ditimbang. Bagian E kita menentukan BYD. BYD itu apa rumusnya? Obat-obat yang dibutuhkan per bagi dosis obat dalam tablet dikali berat tablet. Betul ya. Jadi dia itu total obat per dosis obat dikali berat tablet. Ya, betul ya, berat tablet. Ya. Jadi dapatlah kalian total obatnya berapa tadi? 1,125 mg per 5 mg dikali 100 mg. Ya, 5 mg ambil dari mana? 5 mg ambil dari sini, 100 mg-nya dari sini. Ya. Nah, setelah itu dapatlah kita berapa hasilnya? 22,5 mg. Betul, 22,5 mg. Timbangan kita timbangan apa satuannya?
Miligram. Di lab kalian nimbang kemarin satuannya apa? Gram. Gram. Berarti berapa gram ini? Dibagi atau dikali? Dibagi. Dibagi. Berapa hasilnya? 0,0225. 0,0225 miligram. Gram. Gram ini yang akan kalian timbang untuk membuat 25 ml larutan stok. Ya. Berarti ini udah mengikuti nih berapa tikus kalian bobotnya. Tinggal dikasihnya sesuai sama bobot tikus kalian. Bobot tikus kalian 225 gram, berarti dikasihnya 2,25 ml. Paham nggak? Bingung? Sampai sini dulu deh. Ada pertanyaan? Bingung? Oke, gini. Kok bisa sih, Bu? Kak, Ibu ngasihnya kalau tikusnya itu, kalau misalnya tikus saya itu 225 gram, kok bisa sih saya ngasihnya cuma 2,25 ml? Dosisnya nyampe nggak, Bu? Ya. Nah, kita buktikan. Karena saat tadi tuh saya bilang, intinya tuh teman-teman dikonsentrasi. Coba ya. Kalau tikus, kita kan tahu nih, kalau dia itu tikus 200 gram, dikasihnya 0,09 mg. Itu dosisnya. Ya. Jadi kita tahu tikus 200 gram itu dosisnya adalah 0,0 berapa? 9 ya. 0,09 gram. Miligram, sorry. 0,09 miligram. Nah, pertanyaannya, kalau tikusnya 225 gram, maka berapa dosisnya? Ini rumusnya seperti apa? Perbandingan, Ibu. Perbandingan, Bu. Langsung kalian perbandingan aja. Ya, kalau kalian suka pakai rumus perbandingan seperti ini silahkan. Kalau kalian mau yang cepat langsung aja. Bobot yang ditanyakan per bobot yang diketahui dikali dosis yang diketahui. Ini adalah dosis yang ditanyakan. Artinya, dosis yang ditanyakan sama dengan bobot yang diketahui, berarti bobot dosis yang bobot tikus yang dosisnya kita tahu. Nah, itu tuh di bawah ya 200 gram diketahui. Sedangkan bobot tikus yang kita tanyakan itu tuh di atas 225 gram dikali sama 0,09 mg. Ini untuk pembuktian saja ya. Nah, berapa itu? 0,08 miligram, Bu. 0,08? 0,10125. Ya, betul. 0,1025 mg. Nah, kalau dia 0,08 lebih kecil dong, kan bobot tikusnya lebih gede ya. Nah, ini dosisnya. Sekarang kalau dari larutan kita, jadi kita ngelihatnya dari konsentrasi ya. Untuk membuktikan. Jadi secara teori, dosis untuk tikus 225 mg itu adalah 0,1025 ya, itu teorinya. Nah, sekarang kita lihat di larutan kalian, benar nggak? Ini konsentrasi kita 0,045 mg. Jadi konsentrasi kalian, 0,045 mg per mililiter per gini aja deh.
miligram per mililiter. Nah, yang saya mau tanyakan, apa itu? Oh, bukan, sorry. Volume pemberian ya. Bukan ke sini. Kalau volume pemberian tikusnya berdasarkan konsentrasinya itu kan dia, volume pemberian tikusnya itu kan 2,25 mililiter. Nah, ini volume pemberian tikus kan ya. Nah, kalau konsentrasi kita itu 0,045 miligram per mililiter. Ya, maka berapa dong dosis obatnya? Paham nggak maksud saya? Jadi di sini tuh volume pemberian yang akan kita berikan. Rumusnya sama, tetap perbandingan. Ya, jadi ini tuh per 1 mili. Jadi rumusnya tetap dibandingkan berapa konsentrasi obat pada volume pemberiannya itu 2,25. Jadi rumusnya tetap sama perbandingan. Jadi kalau misalnya konsentrasinya volume pemberiannya 2,25 mili, itu tuh berapa banyak dosis obatnya, berapa banyak obatnya. Ini caranya 2,25 per konsentrasikan miligram per mililiter ya, artinya dia itu per 1 mililiter. 1 mililiter, tinggal kalian bandingkan. Kalau dia 1 mililiter, maka dosis obatnya adalah 0,045 miligram. Maka berapa kalau misalnya obatnya, kalau pemberiannya 2,25 mililiter, ini tinggal kalian kali silang saja. Ya. Jadi ini dosis obatnya dalam bentuk X, maka nilai X sama dengan 2,25 dikali 0,045 dibagi 1. Nah, berarti dapatnya 0,125 mg. Artinya ini tuh sama nih. Ini berdasarkan si konsentrasi kalian. Paham nggak? Paham, Bu. Oke, sip. Seperti itu ya. Ini tuh cuman untuk membuktikan saja kalau misalnya berapa yang kalian berikan itu sebenarnya dosisnya akan mengikuti sama berat badan. Karena volume pemberian kalian itu berdasarkan berat badan dari hewannya. Ya, itu cuman untuk membuktikan. Nah, sekarang yang penting yang kalian ketahui ini. Ya, kalau dia itu tablet, kita tuh ngitung dulu dosisnya, volume pemberian kita tentukan sendiri, konsentrasi, total obat yang dibutuhkan, sampai ke BYD. Sampai yang ini ada pertanyaan? Ada nggak yang bingung sama sekali? Ataukah gimana waktu kalian respon? Kenapa kalau responnya tuh kayak susah banget, tapi pas ngitung sendiri kalian bisa kok? Panik? Mungkin karena terpacu oleh waktu aja, Bu. Karena waktu ya, berarti waktunya mau ditambah ya? Kalau boleh. Oke, nanti saya infokan ke dosen pengampu selanjutnya ya. Ada lagi nggak? Kenapa kira-kira? Kalau saya Ibu bingungnya itu waktu konsi di tanggal 27 kemarin itu yang di nomor 2 bobot mencitnya itu kan docanya itu 50 mg per kilogram bobot mencit. Nah, otomatis di situ kita bisa langsung pakai cara perbandingan. Sedangkan saya kemarin pakai cara yang manual dulu, Bu, yang A sama dengan B kali C. Di situ aja sih, Bu, bingung. Kayak tentuinnya mau pakai alur apa? Oke, sip. alur rumusnya. Alur ngitungnya, oke. Ada lagi? Itu aja ya? Oke, saya jawab ya yang tadi ya. Jadi teman-teman, kalian harus tahu tipe soalnya dulu. Kalau yang ini kan persen yang jelas ya. Kalau dia persen, perhitungannya seperti ini. Kalau obatnya itu dalam bentuk padatan, tablet, kapsul, dia itu perhitungannya seperti ini. Ya.
Nah, kalian lihat tipe soal. Nah, tipe soal yang ketiga, itu tuh kalau dia tipe soalnya seperti ini. Ini tipe soal yang ketiga, ya. Kalau tipe soalnya seperti ini, ada dua hal yang harus kalian perhatikan. Yang pertama, tentu saja dosisnya per kilogram berat badan. Nah, kalian harus lihat, ini tuh per kilogram berat badan apa. Kalau yang kemarin yang doca itu sudah ditulis 50 mg per kilogram berat badan mencit. Aman berarti. Kalau tulisannya mencit, artinya tinggal kalian ingat, kalau misalnya kilogram ke gram itu berapa sih? Nah, mana tadi saya bikin? Ini, oh ini. Kalau dia kilogram ke gram, berapa kali turunnya? 1, 2, 3. Ibu. Berarti kali berapa? 1000. Betul, kali 1000. Ingat ya, jadi kalian itu lihat satuan di belakangnya, teman-teman. Jadi kalau kalian lihat di sini, 50 mg per kilogram berat badan mencit. Artinya, dosis ini diberikan untuk mencit 1 kilo. Iya, mencit kita 1 kilo. Kan enggak, jadi 50 mg per 1000 gram berat badan mencit. Kan mencitnya enggak 1 kilo. Artinya kalau seperti ini, sebenarnya kalian tinggal kali sama gram yang kalian inginkan. Jadi, misalnya nih, mencit kalian diketahui BB mencit kalian itu 30 gram. Misalnya, kalau kalian dapat soal seperti ini, dia sudah bilang 50 mg per kilogram berat badan mencit, ada kata mencit di belakangnya, artinya rumusnya tinggal kalian kerjakan seperti ini. 50 mg per 1000 gram dikali, langsung dikali 30 gram. Hewan yang ingin kalian ketahui. Jadi ini gramnya dicoret, 30-nya dicoret, dapatnya berapa? 1,5 miligram, Bu. Miligram. Langsung seperti itu. Kalau dia mencit. Ya, kalau di belakangnya ini ada tulisannya mencit. Tapi kalau misalnya di belakangnya ini, jadi ada tuh, biasanya satuan di manusia tuh juga ada cara perhitungan seperti itu. Jadi dia bilangnya, misalnya, dia bilangnya 2 mg per kilogram berat badan manusia. Nah, kalau dia seperti ini, biasanya ketamin nih, dosis anestesi itu seperti ini. Kalau dia seperti ini judulnya, di belakangnya kata manusia, artinya manusia berat badan universal itu 70 kilo. Berarti ini tuh untuk manusia 1 kilo. Kan manusianya nggak universal. Harus dikali 70 dulu. Rumusnya 2 mg per kilogram berat badan dikali 70 kilogram. Ini baru dapat 140 mg untuk manusia. Ini dosis lazim manusia, teman-teman. Apakah langsung kita pakai kemencit? Gimana supaya dia bisa dapat kemencit? Kalau kita tahu dosis manusianya. Pakai faktor konversi. Iya, betul. Jadi langsung balik lagi ke rumusnya. A sama dengan B dikali C. Karena ini baru dosis manusia. Yang kalian lihat baik-baik di belakangnya. Miligram per kilogram berat badan apa? Manusia kah? Tikus kah? Mencit kah? Kalau mencit dia gampang. Langsung aja. 50 mg per 1000 gram dikali 30 berat badan yang kita inginkan. Ya, kalau dia di belakang ini manusia, berarti tetap kalian akan masuk ke faktor konversi setelah kalian kali 70. Jadi yang masuk di sini berarti 140 mg karena ini mencit dikali 0,0025 26. Artinya dosis untuk mencit 20 gramnya berapa? 0,364 Betul. Apa satuannya? miligram. Dalam satuan miligram. Ini untuk mencit 20 gram. Soal kita nggak sampai ke situ. Dia mintanya mencit 30 gram. Bagaimana cara dibagi ke mencit 30 gram? Dilakukan perbandingan. Perbandingan. Kalau dia angkanya tuh masih sulit seperti ini, ya udah kita lakukan perbandingan, ya. Kalau misalnya BB yang diketahui, jadi rumusnya nih, kalau kalian suka hafal rumus, BB hewan yang ditanyakan ya di atas ya, kalau dia perbandingan per
BB hewan yang diketahui dikali dosis hewan yang diketahui. Atau kalau kalian mau perbandingannya bagaimana sih Bu maksudnya? Jadi perbandingannya maksudnya bobot mencit. Kalau misalnya bobot mencitnya 20 gram, maka dosis yang diberikannya itu adalah 0,364 mg. Kalau misalnya mencit saya 30 gram, maka berapa dong dosis yang saya berikan? Nah, ujung-ujungnya kalau ini adalah perbandingannya. Ya, karena dia sebanding. Ujung-ujungnya kalian akan dapat nih nilai X sama dengan berapa itu? 30 dikali 0,364 mg per 30 gramnya ini ya. 20 gram. Gramnya dicoret, nolnya dicoret, dapatnya nilai X sama dengan 0,546. 0,546 mg. Nah ini sama kok kalau misalnya kita pakai rumus yang ini. Ini tuh bagi kalian yang susah untuk menghitung, kalian memahami tipenya, ya udah kalian pahami berapa yang dia ketahui, apa yang dia ketahui, ya kan? Berat badannya berapa, dosisnya berapa, berat badan berapa yang ditanyakan per X. Ini kalau kalian tipenya memahami. Tapi kalau kalian tipe yang menghafal rumus, bisa kalian pakai hafal rumus ini saja. Jadi, berat badan hewan yang ditanyakan 30 gram, berat badan hewan yang diketahui 20 gram, dosis hewan yang diketahui ini adalah 0,364 mg. Hasilnya, dikali ya. Dikali, maka kalian akan dapat hasilnya 30 per 20. Dapat samanya aja hasilnya 0,546 mg. Ya, tergantung kalian tipenya seperti apa. Kalau kalian tipenya menghafal, silahkan hafal rumus ini. Hewan ditanyakan. Kalau kalian tipe memahami, pahami bahwa ketika kita bilang perbandingan, dia sebanding untuk kasus ini. Berapa bobot badannya, dosisnya berapa, selurus, bobot badan yang kita tanyakan per X. Hasilnya sama. Ya, jadi kalau kalian mendapatkan soal dia itu per miligram per kilogram berat badan, sekali lagi saya ingatkan, lihat dulu apa hewannya, apa spesiesnya, apakah dia sudah mencit dan kalian memang cari mencit, atau dia masih manusia. Kalau dia mencit gampang, langsung kalian kali, ya berapa dosisnya ini, langsung kalian kali sama berat badan yang ditanyakan. Kalau dia manusia, berarti kalian pakai cara ini dulu. Jelas? Jelas, Bu. Oke, itu untuk miligram per kilogram berat badan. Satu lagi ya, yang tentang ini. Mungkin kalian nggak begitu tahu ya, tapi ini biasanya ada obat soalnya yang dia cairan, kayak sirup misalnya. Nah, itu gimana dong hitungnya? Ini, yang E ini perhitungan ketika obatnya itu dalam bentuk larutan. Obatnya itu dalam bentuk larutan. Ya, kalau tablet yang paling atas, yang kedua tadi. Nah, ini kalau obatnya larutan bagaimana? Seperti ini. Kalau misalnya dia itu satuannya dalam bentuk, jadi kalau obat dalam bentuk larutan misalnya ya paracetamol, diketahui paracetamol itu tuh dosisnya 500 mg, dosis lazimnya. Ya kan? Terus dia itu dalam sediaan, konsentrasi sediaan, biasanya dibilangnya konsentrasi sediaan, itu dalam satuan, misalnya dia 15 mg per mililiter. Nah, kalau dia obat tablet, dia di sini itu bukan konsentrasi, tapi bobot tablet. Kalau dia dalam bentuk larutan cairan, di sini itu bukan bobot tablet, tapi konsentrasi. Ya, itu bedanya. Dan ada obat yang seperti itu, ada tentu saja. Ya, seperti itu. Kalau dia soalnya seperti ini, misalnya dia bilang
Coba bikin kalau larutan stoknya 100 ml untuk mencit. Nah, apa yang pertama kita lakukan? Yang pertama kita lakukan apa? Tetap konsentrasi, cari dosis dulu ya. Tetap rumus A sama dengan B dikali C. Ya, tetap sama. A-nya, B-nya itu tetap di 500 mg, C-nya itu tetap 0,0026. Berarti kalian akan dapat berapa dosis mencitnya? 500. 1,3 miligram. Betul ya, 1,3. 500 kali 0,0026. 1,3 mg per 20 gram mencit. Ini tetap sama langkah pertamanya. Langkah keduanya, tetap kalian menentukan volume pemberian. Misalnya langsung saja nih 0,2 ml per 20 gram mencit. Ya. Seperti itu. Terus apa nih kalau misalnya dia dia konsentrasi, berarti dia pengenceran berarti ya. Oke. Saya mau bikin dalam larutan stok 100 ml. Dengan dosisnya seperti ini. Berarti kalau seperti itu rumusnya dia dimasukkan ke pengenceran berarti ya. Karena dia dari konsentrasi seperti ini kita mau encerkan. Berarti kalau seperti itu hitungannya langsung saja nih kalian. Kalian bikin konsentrasi dulu misalnya 0,2. Oke. Berarti yang ketiga tetap nih kita tentukan konsentrasi. Konsentrasinya 1,3 mg per 0,2 ml. Dapatnya berapa? Enam koma lima miligram per mililiter. Oke, artinya 1 milinya mau diambilnya tuh mengandung sekian. Ya. Nah, sekarang kita pakai rumus konsentrasi untuk menentukannya. Jadi, saya mau nomor 4. Kita pengenceran coba P1M1, P2 M2. Ya karena kemarin kita nggak ada obat tablet, nggak ada obat yang seperti ini, ya jadinya kalian mungkin masih bingung, ya. Nah yang ini berarti V1 itu tuh konsentrasi pertama, ya ini rumus pengenceran biasa, jadi V1 itu konsentrasi obat kita. Obatnya gede juga ya konsentrasinya ya. Terus konsentrasi sediaannya cuma segini. Banyak berarti yang akan dibutuhkan, Bu ya. Berarti saya butuhnya 6,5. Oh, bukan. 6,5. 15 per 6,5. Oke. Jadi kalau seperti ini, kita coba encerkan dulu. Jadi V1 itu tuh yang pekatnya berapa? Yang ini yang diketahui bobot konsentrasi sediaannya. Ya, konsentrasi sediaannya 15 mg per mililiter. Atau saya bilangnya ini M1 aja lah ya, biar gampang. V itu kita fokusnya ke volume. Tapi saya bilangnya ini V1 M1. M1-nya yang saya anggap sebagai dia tuh konsentrasi sediaan. Jadi V1 yang dicari dikali M1 15 mg per mililiter. Terus kita tuh V2-nya dari sini, M2-nya dari sini, V2-nya dari volume larutan stok 100 ml dikali 6,5 mg per mililiter. Artinya V1 sama dengan
100 ml dikali 6,5 mg per mililiter per 15. 100. Dapatlah kalian 43,3 mili per mililiter. Ini dicoret. Set, berarti satuannya dalam bentuk mililiter. Artinya, total larutan yang kalian butuhkan adalah ini. Ya, total larutan yang kalian butuhkan, kalian kan ini kan sirup ya, sirup paracetamol. Kalian ngambil 43,3 mililiter dari sediaannya. Terus kalian encerkan tambah sampai 100 ml. Seperti itu. Kalau obatnya dalam bentuk larutan. Ini sebenarnya stepnya lebih ringkes ya harusnya ya. Bisa nggak? Bingung? Bingung ya? Jadi teman-teman, saya ulangi sekali lagi, kalau misalnya obatnya dalam bentuk larutan, ya, nah misalnya persediaan paracetamol sirup, PCT sirup, itu kan banyak ya. Nah, PCT sirup, konsentrasinya kan biasanya tuh ada tuh, berapa obat yang terlarut per mililiternya. Karena kita biasanya ngasihnya 5 sendok makan, itu kan berarti 15 mililiter. Nah, berapa obat yang terlarut dalam situ? Misalnya. Nah, itu tinggal kalian itu sebagai nilai konsentrasi. Jadi sebenarnya ini tuh adalah VYD, volume yang dibutuhkan. Kalau dia itu tablet atau padatan, berarti ini tuh adalah BYD. Tapi karena dia volume, jadi dia VYD. Volume yang dibutuhkan itu seperti ini. Di sini ini adalah rumus pengenceran. Nah, seperti itu. Nanti kalian lihat lagi lah ya. Kalau dia larutan tuh seperti ini, saya review pelan-pelan. Kalau misalnya satuan dosis obatnya itu dalam miligram per kilogram berat badan, mencit, berarti tinggal dikali sama yang ditanyakan. Kalau dia itu manusia, dikali 70 dulu. Ya, baru setelah itu kalian masuk ke rumus, rumus faktor konversi. Ya, kalau misalnya dia tablet, ini yang kalian biasa hitung. Ya, ditentukan dulu berapa konsentrasinya. Berapa bobot untuk hewannya, berapa volume pemberiannya, berapa konsentrasi, total obat, sampai BYD-nya. Ya, kalau misalnya dia itu persen, maka langsung dikali nih, tergantung persennya dalam bentuk apa. B per B kah, bobot per bobot kah, padatan per padatan kah, cairan per cairan kah, atau padatan per cairan. Intinya persen per 100. Ya, seperti itu. Dari sini ada yang ingin kalian tanyakan? Ada yang kalian bingungkan? Ibu izin bertanya, Bu. Boleh. Apa? Saya mau nanya tentang yang perhitungan hari Kamis kemarin. Boleh. Kenapa? Kelas kami itu kan dapat perhitungan kandesartan dengan dosis lazimnya itu 8 mg, terus bobotnya 162 mg. Saya tuh bingung di 8 mg dan 162 mg. Ini bobot tabletnya ya? Iya, Bu. Terus? Saya tuh bingung pas menghitung di bagian dosis yang dibutuhkan, Bu. Dosis yang dibutuhkan itu kan rumusnya konsentrasi dikali volume larutan stok. Betul. Awalnya itu saya ngerjainnya volume larutan stoknya itu volume pemberian. Saya cuma kalikan 1 karena mencitnya cuma 1, Bu. Ternyata setelah habis sama kakaknya, volume pemberiannya itu ternyata yang 25 mili, Bu. Iya, volume. Terus apa yang Michelle bingungkan? Jadi saya mau nanya, Bu, kapan di kasus yang bagaimana, Bu, volume larutan stok yang kita pakai itu yang 25 mili atau yang volume pemberian dikali sama banyak hewan ujinya? Oke, kapan ya? Oke. Jadi rumusnya tuh berarti rumus yang ini berarti ya, misalnya karena dia tablet. Oke.
Jadi yang Michelle tanyakan yang ini nih, kapan nih saya pakai 25 mili, kapan saya pakai sesuai sama jumlah hewannya atau bobot hewannya. Nah, tergantung pertanyaannya Michelle. Kalau misalnya Michelle nih di pertanyaannya tuh ada larutan stok, maka pada saat itu Michelle kalinya sama larutan stok harusnya ini. Itu satu. Tapi kalau di pertanyaan itu tidak ada larutan stok, tidak ada yang diketahui larutan stok, artinya Michelle mengambilnya dari volume pemberian. Volume pemberian berapa jumlah hewannya. Kalau dibilangnya 10 ekor hewannya, berarti volume pemberian dikali sama jumlah hewan itu, baru kamu masukkan ke dalam sini. Itu. Jadi kapan dia dimasukkan? Kalau misalnya ada ketentuan larutan stok, berarti yang ini tuh harusnya larutan stok. Kalau nggak ada ketentuan larutan stok, berarti di sini yang masuknya lah volume pemberian dikali jumlah hewan. Tapi kalau misalnya ini real, kalian lagi meneliti, maka data ini sebaiknya adalah volume larutan stok yang kalian buat. Seperti itu. Paham? Bingung? Paham, Ibu. Terima kasih, Bu. Ada lagi? Ibu, saya izin bertanya. Boleh, boleh. Kenapa? Saya mau tanya, Bu, misalkan kan volume larutan stoknya itu nggak ada diketahuin. Nah, sedangkan kita ini kemarin kan saya yang pas praktikum pertama itu ada hitung berat mencitnya, Ibu. Nah, itu kan 2 mencit, 1 kelompok. Nah, kelompok saya itu dua-duanya tuh beda, Bu, gramnya antara mencit 1 sama mencit 2. Terus tuh di soalnya itu ada ditanya kayak hitung volume larutan stoknya, Bu. Jadi kayak mana, Bu? Kayak gitu. Itu ditambah aja kah, Bu, volume mencit 1 sama mencit 2 atau dikali? Soalnya kan berat badannya beda. Ya. Nah, kan yang pertama punya kamu tidak ada ininya ya berarti ya? Tidak ada volume larutan stoknya ya di soalnya ya? Nggak ada, Ibu. Nggak ada, oke. Berarti kalau seperti itu kondisinya berarti volume pemberian tiap mencit kamu yang kamu jumlah. Jadi misalnya volume mencit 1 bobotnya misalnya 26. Terus kamu mau kasihnya itu 0,26. Terus mencit yang kedua 30 gram. Berarti kamu ngasihnya 0,3. Nah, ini yang kamu tambah. Berarti volume volume larutan stok kamu adalah 0,56 yang kamu masukkan ke sini. Seperti itu. Baik, Tergantung kebutuhan. terima kasih, Bu. Oke, ada lagi? Ada lagi yang mau bertanya? Cukup, paham? Paham ya? Oke, karena kalian juga perlu istirahat. Ini sudah mau maghrib, teman-teman. Oke, terima kasih sudah berpartisipasi. Ini pertemuan untuk reviewnya selesai berarti ya. Kalau misalnya kalian bingung, nanti silahkan ditanyakan sama kakak asistennya lebih lanjut. Setelah ini berarti sama Bu Gayuk untuk praktikum dan juga perkuliahannya. Teman-teman, nanti itu tuh akan ada kuesioner mungkin dari kami ya terkait sama penggunaan lab baru kalian. Jadi kan lab kalian itu masih baru sekali ya, masih banyak sekali kekurangannya ya. Nanti tolong untuk diisi sejujur-jujurnya. Kalian mungkin kepanasan, kalian di kursinya tinggi dan lain sebagainya. Nah, itu tolong nanti kalian isi ya. Supaya apa? Supaya itu jadi masukan di fakultas, supaya segera untuk dibenahi ya, supaya praktikum dan perkuliahan kalian semakin nyaman ya. Itu mungkin yang bisa saya sampaikan. Kalau misalnya ada yang kalian masih bingung dan ada yang perlu private, ya silahkan datang saja atur jadwal sama saya. Nanti saya latih kalian untuk private perhitungan. Ya, itu mungkin cukup untuk hari ini. Terima kasih untuk waktunya. Semangat terus kuliahnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.